Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Bensa Salsabila dengan NIM 122202028. Saya berasal dari kelas UG PAI angkatan 2022. Saya di sini akan memaparkan bahan ajar saya. Jadi saya di sini akan mereview bahan ajar yang sudah saya buat. Bahan ajar yang sudah saya buat yaitu mata pelajaran akidah akhlak yang bertemakan mengkaji nafsu syahwat dan ghadab yang diberikan kepada kelas 10 Madrasah Aliyah Al Istiqomah yang ada di Jalan Cijaya nomor 151 Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Gaya belajar yang saya gunakan dalam bahan ajar yang sudah saya buat yaitu cooperative learning dan juga project based learning. Mengapa saya memilih kedua gaya belajar tersebut? Karena dengan gaya belajar ini bisa mengasah siswa untuk menjadi siswa yang aktif dan juga bukan menjadi siswa yang pasif. Nah, yang termasuk ke dalam gaya belajar cooperative learning yaitu diskusi kelompok. Nah, pada diskusi kelompok ini siswa dilatih untuk mengasah pikirannya untuk menjadi lebih kritis, dan juga pada cooperative learning ini ada mind mapping, di mana mind mapping ini yaitu membuat per poin daripada subbab yang sudah saya berikan. Dengan begitu, siswa pun akan mengerjakan tugas tersebut dan mengembangkan bahasanya. Kemudian pada mind mapping ini siswa dilatih untuk bersosialisasi dengan penuh dengan teman sebayanya, karena pada mind mapping ini siswa dilatih untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai platform yang dia ketahui seperti Google ataupun ChatGPT. Lalu yang kedua ada project based learning. Pada gaya belajar ini yaitu siswa diberikan beberapa studi kasus yang ada di sekitar mengenai nafsu syahwat dan juga ghadab. Pada kasus ini siswa dilatih untuk menganalisis cerita dari studi kasus yang diberikan. Lalu setelah menganalisis, siswa diperintahkan untuk mencari tahu studi kasus tersebut termasuk ke dalam nafsu syahwat ataupun ghadab. Lalu setelah menentukan, siswa diperintahkan untuk menganalisis lebih dalam lagi terhadap studi kasus yang diberikan. Studi kasus yang diberikan ini diberikan kepada setiap kelompok dengan tema yang berbeda, tetapi tetap masuk ke dalam kajian nafsu syahwat dan ghadab. Untuk fasilitas sekolah menurut saya cukup baik, karena di sekolah ini setiap kelas sudah dilengkapi dengan proyektor, 2 papan tulis, yang satu papan tulis spidol, yang satu papan tulis kapur. Kemudian ada wifi untuk setiap guru yang akan mengajar dan akan menampilkan sebuah media pembelajaran seperti audio visual dan sebagainya. Lalu juga fasilitas di dalam sekolah ini cukup bersih dan juga cukup nyaman untuk ditinggali siswa selama masa pembelajaran berlangsung. Lalu untuk pembandingan bahan ajar yang sudah saya buat. Untuk bahan ajar yang saya buat ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Bahan ajar yang saya buat itu ketika saya ke sekolah ada lembaran LKPD yang tulisannya terlalu kecil sehingga membuat siswa kebingungan ketika mengisi. Tetapi sekarang sudah saya perbaiki dengan memperbesar font yang ada pada bahan ajar yang saya buat. Kemudian juga poin yang tidak sesuai yaitu pada cover bahan ajar, di mana saya belum
mencantumkan gambar yang sesuai dengan tema yang saya ambil. Lalu untuk review mandiri terhadap bahan ajar saya, menurut saya dalam mengajarkan kepada siswa, saya memang terburu-buru untuk langsung masuk ke materi, dimana saya kurang dalam pendahuluan gitu, pembukaan di dalam kelas. Nah, karena dengan itu, dalam kekurangan saya itu, saya harus memperbaiki lagi ke depannya, berlatih lagi bagaimana cara mengajar yang benar. Lalu menurut saya dalam bahan ajar yang saya buat, saya merasa memang kurang kreatif dalam mengedit, karena saya kurang bisa dalam mengedit di Canva gitu. Dan juga ditambah Canva saya belum pro, tetapi saya usahakan untuk menggunakan elemen yang baik dan benar dan sesuai dengan tema yang saya ambil. Mungkin hanya itu beberapa poin yang tidak sesuai pada bahan ajar saya. Kemudian ketika saya melakukan uji coba pada kelas 10 di Madrasah Aliyah Istiqomah, saya mengalami berbagai kemudahan dalam mengajarkan siswa tersebut, karena guru pamong yang bernama Pak Anas ini membantu saya sebelumnya menjelaskan bagaimana karakteristik setiap siswa, dimana setelah itu saya bisa menganalisis bagaimana antar siswa itu belajar dan apa saja yang biasa dia gunakan di kelas. Nah, kemudian saat pembelajaran berlangsung, saya menggunakan metode ceramah, metode studi kasus, dan juga metode diskusi kelompok. Lalu untuk review guru pamong terhadap saya, sama seperti review mandiri yang tadi, bahwasannya saya ini sangat terburu-buru dalam mengajar gitu. Jadi saya kurang dalam pendahuluan dan pembukaan terhadap siswa. Itu membuat siswa tidak rileks di awal pembelajaran. Kemudian dalam susunan pembelajaran yang saya buat itu, menurut beliau sudah cukup baik dan juga sudah cukup bagus bagi mahasiswa pemula yang membuat bahan ajar. Tetapi menurut beliau dalam lembaran LKPD, font yang saya gunakan itu terlalu kecil sehingga membuat siswa kesulitan untuk membacanya dan juga untuk mengerjakannya. Lalu untuk revisi bahan ajar sudah saya kerjakan, yang dimana saya merevisi berbagai masukan dan juga ketentuan bahan ajar yang benar menurut guru pamong saya dan juga menurut dosen pengampu mata kuliah, yaitu Pak Fajar gitu. Nah, saya itu diantaranya merevisi cover dan juga font yang ada di dalam bahan ajar saya, kemudian lembar LKPD, dan juga desain-desain lain yang belum sesuai. Dengan begitu, semoga bahan ajar yang saya buat sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.